Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 kelas akuntansi Patah. Perkenalkan, nama saya Risa Nuraisi. Nama saya Hartati. Nama saya Hairunisa. Nama saya Gina Rahmawati. Di sini kami akan melakukan observasi lapangan mengenai strategi sumber daya manusia di PT Sanghyang Seri cabang Cirebon. Yuk ikut kita. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu kan, telah berkenan mengizinkan kami untuk melakukan observasi di sini. Maaf mengganggu kesibukannya. Nama saya Gina Rahmawati dan di sini ada rekan saya. Nama saya Risa Nuraisi. Nama saya Hairunisa. Nama saya Hartati. Oke Mbak, terima kasih namanya. Nah mungkin maksud dan tujuannya kan sekarang untuk menanyakan tentang ini ya, tentang KSDM-nya. Ada 10 pertanyaan yang akan diajukan ya Mbak ya, berarti Iya, ya? betul. Dan mungkin saya langsung melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Monggo silakan Mbak, kalau dilanjut waktu dan tempat saya persilakan. Saya ingin bertanya mengenai strategi sumber daya manusia di PT Sanghyang Seri ini, apakah sudah terdokumentasi dengan jelas? Untuk perencanaan sumber daya manusia itu kita sudah tersusun ya Mbak ya. Biasanya kalau untuk perencanaan itu memang lebih di pusat semuanya, tapi usulannya tetap dari daerah biasanya. Nah, misal kalau kita kan di cabang membutuhkan tenaga pemasar nih, kita mengajukan ke sana, ke kantor pusat. Nah, kalau kantor pusat memang menyepakati dan memang dirasa perlu, tidak perlu adanya rotasi pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, memang masih kurang, itu nanti akan dilaksanakan rekrutmen. Nah, rekrutmennya itu biasanya akan diumumkan melalui beberapa situs, kayak kemarin rekrutmen bersama BUMN ya Bu ya, rekrutmen bersama BUMN. Nah, itu akan disampaikan di situ kebutuhan rencana kerja sumber daya manusia yang ada di tingkat daerah. Tentunya pusat pasti ada perencanaan juga, di tingkat pusat sendiri membutuhkan karyawan apa. Nah, itu tetap akan akumulirnya dari beberapa unit kerja. Lalu apakah strategi SDM-nya itu mendukung atau terintegrasi dengan strategi pencapaian tujuan dari perusahaan? Pastinya iya Mbak. Pastinya ya. Kita merencanakan sumber daya manusia itu kan, istilahnya kan sumber daya manusia kan intangible ya, intangible aset yang aset tidak nampak ya, intangible aset yang tidak nampak, dimana tujuannya untuk perencanaan SDM itu kan untuk melaksanakan atau mendrive biar perusahaan itu bisa sampai tujuan. Contoh ya kayak tadi lah, istilahnya kita di unit kerja membutuhkan pemasar. Nah berarti dari pusat itu kemarin membuat pamflet kebutuhan untuk tenaga pemasar. Karena apa tujuannya, kita kan untuk mendongkrak penjualan. Nah seperti itu. Jadi istilahnya untuk perencanaan strategi SDM itu ya harus untuk pencapaian tujuan perusahaan itu. Jangan kita istilahnya butuhnya pemasar, yang dicari adalah bidang produksi. Nah itu sangat jarang. Jadi tetap kita mengacunya pada apa yang dibutuhkan tadi. Saya tanya selanjutnya, apakah di dalam strategi SDM itu sudah ada seperti kriteria itu kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan? Pasti ada Mbak ya, seperti disampaikan tadi. Kualifikasinya satu kan dari pendidikan dulu. Dari pendidikan itu semisal kita membutuhkan pemasar nih ya, yang kita cari adalah sarjana yang mungkin berhubungan dengan pemasar. Nah berhubungan dengan pemasar kan ada beberapa, satu kan bisa mungkin SP tapi yang agribis. Nah kayak saya sama Bu ini kan ditempatkan di bidang pemasar nih ya, ini kita lulusan agribisnis semua nih, lulusan agribisnis. Terus kemudian ada juga nanti yang di ekonomi juga yang di situ. Nah itu kualifikasi itu juga pasti akan digunakan untuk menempatkan karyawan. Yang kedua selain itu kan hasil asesmen tadi itu. Jadi penentu kualifikasi tersebut itu udah berdasarkan dari spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan gitu ya? Betul, sudah sesuai dengan itunya. Ya, kalau di asesmen kan ada beberapa bidang yang dicek ya, misal intelijensinya, terus apapun itu yang
fit and proper test juga ada kualifikasi yang harus dia mumpuni di situ. Nah kalau itu lolos ya mungkin tempatnya di situ cocok gitu. Tapi kalau nggak lolos kita tempatkan ke tempat yang mungkin dia passionnya di mana gitu. Nah kualifikasinya seperti itu tadi. Selanjutnya apakah di sini tuh untuk perekrutannya ada nilai khusus tentang untuk kalau misalnya mau masuk ke bidang SDM itu ada perekrutan yang nilainya tuh harus banget mencukupi itu gitu untuk SDM. Ada nilainya, skor itu pasti ada. Skor kayak seperti hasil asesmen kemarin, ya pasti ada skornya gitu. Bukan hanya deskriptif ya, tapi ada skornya berapa gitu. Itu juga menentukan kita posisinya di mana. Untuk akumulasi nilai itu biasanya itu kan kita ada semesteran ya Bu ya, 3 bulan semesteran itu biasanya total nilai itu 100 dari sekian pertanyaan. Kalau itu bisa terpenuhi semua 100, ranknya 100 itu baik. Nah terus antara 85 sampai 100 itu baik ya, terus nanti cukup, terus kurang, terus ini dan sebagainya. Nah Terus adakah strategi SDM yang melibatkan analisis lingkungan di luar yang mengaruh? Tetap kalau semisal ini Mbak ya, pelatihan itu tetap ada. Pelatihan itu kita biasanya di pemasar ada yang pelatihan pemasar, nanti di produksi ada pelatihan produksi. Nah kayak kemarin istilahnya itu pelatihan untuk produksi katakanlah ya, itu kita mengundang istilahnya itu bukan dari internal juga tapi eksternal juga yang mereka bergerak di bidang itu dan bahkan lebih baik dari kita istilahnya tadi untuk mengikuti perkembangan tadi ya, perkembangan. Jadi kita transfer knowledge-nya seperti itu, dan pemasar juga sama. Terus di sini tuh dari sistem strategi manusianya di sini tuh udah tersusun dengan benar atau masih ada hal yang harus diperbaiki gitu? Pasti kalau untuk susunannya pasti dan susunnya sudah sesuai dengan ini ya Mbak ya, kebutuhannya. Semisal kayak kita mungkin dari tingkat top management sampai middle ataupun sampai dengan nanti pelaksana, itu semua itu sudah disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional kita. Nah itu sebenarnya kalau untuk itu sudah dibuat, disusun sesuai dengan apa yang direncanakan dari teman-teman ataupun di pelaksana gitu yang ininya. Untuk pertanyaan selanjutnya, jadi apakah program sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi penempatan, pelatihan dan pengembangan, terus kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja itu telah sesuai dengan kebutuhan strategi guna untuk pencapaian tujuan perusahaan? Itu pastinya Mbak, apalagi kan kita BUMN ya, BUMN kan sebagai kiblatnya perusahaan swasta. Jadi apa yang disampaikan misal rekrutmen itu harus terbuka, seleksi penempatan itu harus sesuai dengan bidang, itu harus memang pedoman utamanya itu. Nah kalau semisal istilahnya seleksi dan penempatannya tidak sesuai dengan ini kan mungkin sebuah unit kerja itu nggak akan berjalan dengan baik karena tidak sesuai dengan bidangnya. Terus pelatihan itu juga perlu tadi disampaikan yang saya sampaikan di awal itu untuk menambah wawasan baik internal ataupun kita mengetahui tentang eksternal itu tetap masih dilaksanakan. Terus rencana dan pengembangan karir pasti saya mulainya dari bawah juga, saya dari staf penjualan yang ngangkut beras juga, seperti itu penjualan benih juga, akhirnya step by step kita naik duit ini juga sama, step by step naik gitu. Itu rencana karir dan pengembangan karir itu juga ada. Terus kompensasi itu pasti ada, seperti reward begitu kan tetap kita dilaksanakan. Kalau semisal kita tadi itu nanti hubungannya dengan rencana pengembangan karir. Kalau semisal dia yang bagus, ya kompensasinya dia pasti akan memiliki jenjang karir yang lebih bagus juga. Kompensasinya seperti itu. Selain kita nilai dari material ya, itu kan dari karir itu kan kompensasinya seperti itu tadi. Terus keselamatan dan kesehatan kerja itu juga pasti karena itu salah satu hal yang di Mbak lihat di sana kan juga ada P3K kayak gitu-gitu kan, itu harus kita ini kan. Kalau di safety di bidang ini ya kantor ini kan tidak terlalu signifikan. Kalau Mbak lihat di pabrik gitu kan, nah itu sangat ketat sekali, termasuk helm harus dipakai, sarung tangan dan lain sebagainya. Safety food ya kita istilahnya itu harus ini ya. Kepuasan kerja karyawan ini juga kita lagi mau susun ini juga ini ya kita biasanya tahunan apa sih yang harus dinaikkan. Kemarin improvisasi sama gue kira-kira teman-teman itu butuh apa sih kepuasan untuk menunjang itu. Nah kita biasanya diskusikan juga itu ke teman-teman, oh butuh ini biar kepuasan teman-teman itu bagus, puas nih terhadap karyawan dan itu bisa menunjang terhadap produktivitasnya teman-teman. Nah itu sebenarnya awal tahun tadi ini kita baru ngobrol sebelum Mbak datang itu, kita baru ngobrol masalah itu juga. Terus PHK itu kita jarang melakukan PHK itu
selama ini saya kerja di sini ya, Tapi selama ada. itu belum fatal ya, belum bersifatnya fatal, baik itu melanggar tadi SOP yang disampaikan Bu tadi, kan kita ada patokan tuh SOP yang nggak boleh dilanggar. Iya. Nah kalau itu kan biasanya sifatnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau sedang nanti ada istilahnya itu asistennya seperti apa, kalau ringan itu tegurannya seperti apa, kalau berat itu baru nanti mungkin di PHK. Itu tetap pasti ada kalau semisal itu melanggar dengan yang berat PHK itu. Dijelaskan tadi ada pelatihan ya, Iya, ada pelatihan iya. kalian. Nah kira-kira itu untuk pelatihannya itu berapa lama atau Kalau pelatihannya seperti apa? rentang pelatihan itu ini Mbak, kita biasanya tidak bisa memastikan ya, tapi paling tidak itu minimal kalau saya ingat itu kan pelatihan boleh saja dilaksanakan oleh pihak eksternal, boleh juga oleh top manajemen atau mungkin atasan di atasnya. Nah itu kalau mungkin pelatihan dengan atasan itu bisa jadi tiap bulan kita bisa latihan atau 3 bulan sekali kita latihan. Jadi pelatihannya lebih ke perkembangan isu-isu yang sudah ada. Itu yang untuk standar pelatihannya, standar minimal lah. Tapi standar untuk yang lebih bagusnya kita mengundang praktisi dan sebagainya itu minimal ya kita 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah itu yang tentunya Tentatif ya. tentatif itu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Setelah tanya Cuk tadi berarti dalam waktu kurun 1 tahun itu pengembangan SDM-nya itu sangat sudah tercapai ya? Ya, sudah baik ya? Sudah. Jadi yang terakhir itu pertanyaan terakhir berarti perusahaan ini sangat sensitif terhadap isu ya. Jadi kalau ada isu baru langsung kayak gini gimana nih isu baru kayak pajak naik gitu kan. Iya. Terus gimana nanti Iya. ini kelanjutannya gini gitu. Betul, sensitif, harus mengikuti. Kalau Iya. enggak nanti kita Kak hukum ini. ya karena perusahaan ini ya. Iya betul. Terakhir contoh nih Mbak ya, ini sebagai Iya. pengalaman aja, kita kan di bagian produksi itu, terutama di bagian produksi ya, itu harus mengikuti perkembangan itu sedemikian rupa tentang ISO lah, ISO tentang Iya. Safety gitu kan. Nah mereka ISO. setiap 3 bulan itu latihan, terus kemudian pelatihan tentang kesehatan keselamatan kerja, nah aturan-aturan baru atau pengolahan limbah. Nah itu mereka terus itu update terus karena kan tiap tahun pasti berubah aturan tersebut. Nah itu kalau kita tidak mengikuti itu, ketika diaudit kita tidak tahu tentang perubahan itu pasti akan kena kaki kuning. Iya. Nah, Karena kita juga kan perusahaan yang termasuknya sering ada audit ya Pak. ya, audit. Itu jadi memang harus Iya. apa ya dalam pantauan auditor lah Iya. kayak gitu. Jadi tetap skill training karyawan itu harus terus diupdate terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, kami juga kan ini laporan juga ke Dinas Tenaga Kerja Cirebon ya. Kan nanti kan setiap mungkin setengah tahun sekali lah ya ada yang mengecek ke sini tentang keSDM-an kami gitu seperti apa penggajian, kemudian kesehatan dan lain-lain itu tuh dicek sama mereka. Jadi ya mau nggak mau memang harus sesuai ya Pak ya SDM-nya gitu yang kita terapkan. Apalagi BUMN-nya. Iya. Nanti kartu kuning Mbak. Iya. Udah cukup. Ya, terima kasih Bapak Akbar, Bu Widi Iya. ya, atas ketersediaannya membantu kami dalam mengerjakan proyek observasi ini. Iya. Terus juga kami mohon maaf kalau misalkan ada perkataan atau perilaku kami yang kurang berkenan. Sama-sama. Ya. Kami juga mohon maaf mengganggu kesibukan Ibu. Ya, sekian observasi lapangan mengenai strategi sumber daya manusia di PT Sanhyang Seri Cabang Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.